Namanya Pak Rudi, penjual nasi uduk keliling yang biasa mangkal di pertigaan Jalan Cipete sejak pukul 8 malam sampai menjelang subuh. Usianya sudah mendekati 50, tapi semangatnya berdagang tak pernah surut. Warga sekitar mengenalnya sebagai sosok ramah, sederhana, dan tak pernah absen berjualan kecuali saat hujan deras turun tanpa ampun. Setiap malam, gerobak tuanya yang menyala temaram oleh lampu petromak menjadi pemandangan yang akrab bagi siapa saja yang sering pulang larut dari kerja, ronda, atau sekadar nongkrong. Namun pada suatu malam, tepat tanggal 12 bulan lalu, Pak Rudi tak terlihat di tempat biasanya. Awalnya warga mengira ia sakit atau ada urusan keluarga, tapi malam berikutnya ia tetap tak muncul. Begitupun malam ketiga, keempat, hingga genap seminggu. Kekhawatiran mulai merebak. Beberapa pelanggan tetap yang biasa mengobrol dengannya pun mulai bertanya-tanya. Salah satu warga bernama Pak Sumar bahkan mencoba mendatangi rumah kontrakan Pak Rudi di ujung gang kecil dekat Pasar Lama. Rumah itu terkunci rapat. Sepeda ontel tuanya masih terparkir di teras. Tapi tak ada sahutan saat pintu diketuk berkali-kali. Pak Sumar akhirnya melapor ke RT setempat. Beberapa warga bersama ketua RT dan satu orang hansip mencoba membongkar paksa pintu depan. Setelah 2 hari berturut-turut tak ada tanda kehidupan dari dalam rumah. Begitu pintu berhasil dibuka, bau pengap dan apek langsung menyambut. Rumah itu gelap, tirai jendela tertutup rapat, dan tak ada satupun lampu menyala. Di dalamnya, dapur masih terlihat seperti biasa. Nasi kukus setengah jadi masih ada di dalam kukusan yang sudah kering airnya, dan beberapa potong tempe setengah goreng dibiarkan terbuka di atas meja. Seolah-olah pemilik rumah sedang bersiap berjualan tapi pergi tanpa sempat membereskan apapun. Yang aneh, tidak ada jejak atau tanda-tanda kekerasan. Barang-barang berharga masih lengkap. Gerobak nasi uduk yang biasa dipakainya pun hilang. Anehnya, tetangga kanan-kiri mengaku tak mendengar atau melihat apapun pada malam hilangnya Pak Rudi. Tidak ada suara ribut, teriakan, atau tanda-tanda mencurigakan lainnya. Hanya ada satu hal ganjil yang disampaikan oleh anak kecil yang tinggal tak jauh dari rumah kontrakan itu. Ia bilang semalam sebelumnya ia melihat seseorang mendorong gerobak nasi uduk menuju arah gang belakang. Tapi sosok itu terlihat lebih tinggi dari Pak Rudi dan wajahnya tidak kelihatan. Ketika ditanya lebih lanjut, anak itu hanya menjawab, "Bukan Pak Rudi, tapi bajunya baju Pak Rudi." Kabar hilangnya Pak Rudi menyebar cepat. Beberapa sukarelawan mencoba mencari jejaknya ke pasar induk, tempat ia biasa membeli bahan-bahan dagangan. Tapi semua pedagang pasar mengatakan bahwa mereka tak melihat Pak Rudi lebih dari seminggu. Tak ada yeyak, tak ada petunjuk. Hingga polisi pun akhirnya turun tangan. Mereka membawa anjing pelacak. Namun begitu masuk ke dalam rumah Pak Rudi, anjing-anjing itu hanya berputar-putar dan menggonggong ke arah lantai dapur. Ketika lantai itu dibongkar, tak ada apapun selain tanah keras dan pipa air tua. Polisi mencatat semuanya. Namun kasus ini mulai dingin karena tak ada perkembangan. Sebulan berlalu. Warga mulai melupakan kejadian itu, walau sebagian masih menyisakan rasa takut, terutama anak-anak dan mereka yang sering melintasi pertigaan tempat Pak Rudi biasa mangkal. Tapi sesuatu yang lebih menyeramkan mulai terjadi pada malam ke-31 sejak Pak Rudi menghilang. Tepat tengah malam, seorang pengemudi ojek online yang sedang lewat melihat sosok mirip Pak Rudi berdiri diam di tempat biasa ia menjajakan nasi uduk. Gerobaknya ada, lampu petromak menyala, dan aroma nasi uduk menyeruak ke udara. Namun begitu si pengemudi menghampiri karena penasaran, sosok itu perlahan memalingkan wajah. Bukan wajah Pak Rudi, melainkan sesuatu yang hancur dan terbakar. Si pengemudi langsung tancap gas, nyaris jatuh karena panik. Keesokan harinya, cerita itu menyebar. Awalnya dianggap mengada-ada. Tapi malam berikutnya, seorang tukang tambal ban yang kebetulan pulang lewat situ juga mengaku melihat hal yang sama. Bahkan ia sempat mendengar suara berdenging dari arah gerobak itu, seperti suara seseorang mengaduk-aduk panci. Ketika ia menoleh, gerobak itu hilang, menyisakan bekas roda di atas aspal basah yang tidak pernah hujan malam itu. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi warga sekitar Jalan Cipete. Satu persatu orang yang melintasi pertigaan itu pada tengah malam mulai mengalami kejadian aneh. Beberapa mengaku mencium aroma nasi uduk bercampur bau gosong, seperti kain terbakar. Yang lain melihat sosok menyeret gerobak dengan roda berderit. Padahal ketika didekati, suara itu hilang begitu saja dan jalanan kembali sunyi.
Seorang satpam kantor tak jauh dari sana, bahkan sempat mendengar suara seseorang memanggilnya pelan dari balik gerobak yang tak terlihat. Menyebut namanya berkali-kali dengan suara serak seperti tenggorokan berdarah. Satpam itu jatuh pingsan di tempat, dan baru ditemukan rekan kerjanya pagi harinya dalam kondisi menggigil, dan matanya merah penuh urat pecah. Tapi tak satu pun yang sanggup bertahan melewati jam 12 malam di lokasi itu. Mereka selalu pulang lebih awal dengan alasan aneh. Ada yang mengaku melihat sosok berdiri di ujung jalan sambil menatap mereka tanpa berkedip. Ada yang mencium bau anyir darah bercampur uap santan panas. Dan ada juga yang mendengar suara Pak Rudi memanggil dari kejauhan, meminta tolong, lalu tertawa terbahak-bahak. Polisi kembali datang dan memasang kamera pengawas di 2 titik menghadap pertigaan tersebut. Namun hasil rekamannya selalu gagal. Setiap pukul 12 malam sampai pukul 3, rekaman menjadi gelap total meskipun kamera berfungsi normal. Setelah jam 3, gambar kembali muncul tapi menunjukkan gang kosong tanpa satupun orang lewat. Hal ini berlangsung selama 5 malam berturut-turut, hingga pihak kepolisian menghentikan penyelidikan dan menyarankan warga untuk tidak berada di luar rumah terlalu malam. Warga mulai resah. Apalagi ketika salah satu anak perempuan di gang seberang tiba-tiba kerasukan setelah bermain petak umpet malam hari. Tubuhnya menggigil, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan suaranya. Ia mengaku sebagai Pak Rudi dan meminta semua orang menemuinya di hutan bambu di belakang pasar lama. Setelah sadar, anak itu menangis ketakutan dan mengaku tidak ingat apa-apa kecuali suara berbisik yang membujuknya untuk bermain di pertigaan saat malam tiba. Warga akhirnya mendatangi hutan bambu yang dimaksud. Beberapa orang dewasa, termasuk Pak Sumar, membawa lampu, dupa, dan air doa. Mereka masuk bersama-sama ke dalam rimbunnya bambu yang selama ini dianggap tempat angker sejak dulu. Suasana di dalamnya sangat dingin, jauh berbeda dengan suhu luar. Mereka berjalan makin dalam hingga tiba di tanah lapang kecil yang dikelilingi bambu melengkung seperti membentuk gerbang. Di tengah lapang itu ada gerobak nasi uduk Pak Rudi. Tepat seperti yang mereka kenal. Masih utuh, lengkap dengan panci kukus dan botol kecap yang sudah berdebu. Pak Sumar mendekati gerobak itu pelan. Begitu ia membuka penutup kukusan, bau busuk menyengat keluar, disusul kepulan asap tipis kehijauan. Di dalamnya bukan nasi, melainkan sesuatu yang sudah membusuk dan berulat. Salah satu warga muntah di tempat. Mereka segera menyiram gerobak itu dengan air doa, membacakan ayat-ayat suci dan membakar dupa sebanyak mungkin. Tapi saat mereka bersiap pergi, suara roda gerobak berderi terdengar dari balik pohon bambu. Mereka menoleh dan melihat sosok Pak Rudi berdiri dalam kegelapan. Tubuhnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir cairan hitam pekat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah gerobaknya sambil tersenyum perlahan. Salah satu warga yang lebih tua berteriak menyuruh yang lain lari. Dalam kepanikan, beberapa orang terjatuh, ada yang menangis, dan satu orang bahkan hilang kesadaran. Saat mereka semua berhasil keluar dari hutan bambu itu, gerobak dan sosok Pak Rudi sudah menghilang. Keesokan harinya mereka melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang. Namun saat hutan bambu didatangi lagi, tempat itu sudah bersih. Tak ada gerobak, tak ada jejak tanah lapang, dan semua tampak seperti tak pernah disentuh manusia. Namun malamnya, pertigaan itu kembali dipenuhi bau nasi uduk dan suara roda gerobak. Seorang pemuda iseng mencoba merekam suara itu dengan ponselnya. Tapi setelah rekaman diputar, yang terdengar hanyalah suara tangisan lirih disertai bisikan nama-nama warga satu persatu. Esoknya, pemuda itu ditemukan mengurung diri di kamar mandi rumahnya, menggambar gerobak dan wajah Pak Rudi dengan darah dari jarinya sendiri. Malam-malam disipet, kini tak lagi sama. Semua lampu jalan selalu menyala terang. Namun tak satu pun warga berani lewat pertigaan itu selepas tengah malam. Nama Pak Rudi perlahan menjadi semacam kutukan yang tak boleh disebut sembarangan. Tapi bagi mereka yang nekat mencoba berjualan di tempat itu untuk mengisi kekosongan, nasib mereka selalu berujung sama. Il entend pas Jacques. Dan setiap kali itu terjadi, gerobak tua yang sudah tak ada itu kembali muncul, menyala samar, seolah menanti pemiliknya yang tak pernah benar-benar pergi.